Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan 4 yang terdiri dari saya sendiri Septi Tri Utami, teman saya ada Puput Citrawati, ada Bonifatius Pindah Bagaskara, dan yang terakhir ada Rahmat Saifullah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem antrean dan penanganan keluhan dalam bisnis retail. Nah, yang pertama akan saya jelaskan. Nah, sebelum ke materi, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman udah pernah belum mendengarkan kata atau mengucapkan kata antri, mengantri, ditunggu, dan menunggu? Pasti kata-kata itu sudah nggak asing lagi di telinga kita, khususnya di telinga warga Indonesia. Contohnya aja, waktu kita mau bayar belanjaan kita di kasir, pastinya kita disuruh mengantri dulu, terus menunggu antrian dulu. Waktu kita mau beli tiket konser maupun kita mau beli tiket nonton bola pun kita disuruh mengantri terlebih dahulu. Nah, menunggu pun seperti itu. Apalagi kalau bahasa cintanya mau nggak nunggu gitu kan, pasti udah nggak asing lagi buat kita disuruh menunggu maupun menunggu, ditunggu maupun menunggu. Nah, ternyata antrian maupun menunggu itu juga masuk ke dalam sistem retail di manajemen retail sendiri. Nah, di sini sistem antrian yang terkait dengan kebiasaan pelanggan, yaitu mengantri merupakan suatu barisan orang, kendaraan, ataupun objek lainnya yang menunggu untuk dilayani ataupun diproses. Antrian terjadi ketika sejumlah kedatangan pada suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya. Mengantri adalah gejala dari pengaturan kapasitas yang kurang baik. Sistem antrean dapat dibagi menjadi 7 elemen. Elemen yang pertama yaitu jumlah pelanggan. Ketika mendesain suatu sistem antrian, manajer operasi perlu mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Manajemen toko retail harus memiliki data historis ataupun data sekunder berkenaan dengan jumlah pelanggan yang datang setiap harinya. Yang kedua yaitu proses kedatangan, merupakan perbandingan antara kedatangan pelanggan dengan kapasitas layanan, dan jumlah pelanggan akan menentukan apakah suatu antrean mulai terbentuk. Yang ketiga yaitu bulking, merupakan menunggu antrean yang lama dan memutuskan untuk kembali lagi pada saat lain daripada menunggu. Biasanya para manajer dapat menyembunyikan panjang antrean dengan menyusun antrean bukan berupa garis lurus namun garis berkelok hingga mengurangi bulking. Susunan antrian. Terdapat beberapa contoh antrean, dan berikut ini di slide ini saya akan menjelaskan beberapa gambar antrian. Nah, gambar yang pertama yaitu satu baris, satu kasir, dan merupakan pelanggan mengantri pada satu barisan antrian. Terus yang kedua yaitu barisan khusus atau bertanda. Barisan antrian dikategorikan berdasarkan kategori tertentu dari pelanggan, misalnya
antrian pelanggan dengan kartu anggota, antrian pelanggan belanja dengan keranjang, dan antrian pelanggan yang belanja dengan roli. Nah, itu adalah beberapa susunan antrian. Yang kelima yaitu reneging, yang merupakan keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum dilayani karena menunggu terlalu lama dari yang dibayangkan. Contohnya, ketika kita mau membeli di jajanan pinggir jalan seperti seafood ataupun ataupun kita waktu beli Thai tea. Nah, waktu beli Thai tea ternyata ada banyak banget pembeli dan kita udah nggak sabar untuk menunggu. Terus selanjutnya kita memutuskan untuk ya udah deh kita cari yang lain aja. Nah, itu reneging. Yang selanjutnya yang keenam yaitu kebijakan pemilihan pelanggan. Kebanyakan antrian menggunakan prinsip first come first serve, namun terkadang pada sistem yang memprioritaskan konsumen berdasarkan atas tipe. Yang terakhir yaitu proses pelayanan. Sistem antrian yang buruk dapat mengakibatkan waktu tunggu jadi lebih lama dari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena counter yang melayani konsumen secara langsung harus menunggu proses yang lain yang dilakukan bagian lain dalam suatu sistem. Nah, materi selanjutnya yaitu meminimalisasi panjang antrian yang tampak. Pelanggan mungkin memandang waktu dan usaha yang dihabiskan dalam antrian sebagai suatu beban yang mengakibatkan orang-orang sering merasa menunggu lama dari yang sebenarnya. Untuk dampak psikologis dari waktu menunggu sendiri, menurut David Meister, memformulasikan 8 prinsip dari waktu menunggu ditambah 2 prinsip tambahan hingga semuanya menjadi 10 prinsip. Yang pertama yaitu waktu yang dipakai untuk menunggu terbatas, lebih lama dibandingkan waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Ketika Anda duduk tanpa melakukan sesuatu, waktu akan berjalan lambat. Yang kedua yaitu waktu menunggu sebelum dan sesudah layanan diberikan lebih lama daripada waktu menunggu. Ketika layanan diberikan, pelanggan pada umumnya lebih sabar menunggu pada proses pelajaran utama daripada proses sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga yaitu kecemasan, membuat menunggu terasa lebih lama. Manajemen toko retail perlu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengetahui prosedur dan standar layanan baku yang ada, sehingga konsumen mengerti tahapan yang dilaluinya dan memprediksikannya beberapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses antrian. Yang keempat yaitu menunggu hal yang tidak pasti terasa lebih lama. Meskipun menunggu dapat menyebabkan frustasi, kita dapat meringankan beban mental dengan mengetahui lama waktu kita menunggu. Contohnya, pada penerbangan yang tertunda, biasanya maskapai penerbangan akan memberitahukan lama waktu penundaan hingga konsumen dapat memutuskan untuk menunggu atau berkeliling terlebih dahulu. Yang kelima yaitu menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus meminta maaf kepada kapasitas retail tidak mencukupi untuk melayani jumlah pengunjung serta menjelaskan kondisi yang sebenarnya sehingga membuat antrian menjadi lama.
Yang keenam yaitu menunggu hal yang tidak dapat dijelaskan terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus memastikan bahwa setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban yang sama pada saat berada di luar antrian. Yang ketujuh yaitu semakin berharga suatu layanan, maka semakin lama orang menunggu. Manajemen toko retail yang menjual produk dengan nilai terbatas hendaknya memperbesar kapasitas retail apabila sudah tidak mampu melayani konsumen, karena konsumen tidak akan membiarkan dirinya menunggu lama hanya untuk membeli produk yang memiliki nilai terbatas. Yang kedelapan yaitu menunggu sendiri terasa lebih lama daripada menunggu dalam kelompok. Karyawan dapat mengajak konsumen yang datang belanja sendiri untuk berbincang-bincang pada saat dalam proses antrian serta memfasilitasi terjadinya interaksi konsumen yang lain. Yang kesembilan yaitu keadaan yang kurang nyaman membuat menunggu terasa lebih lama. Manajemen toko retail harus memfasilitasi konsumen untuk merasakan kenyamanan pada saat di dalam proses antrean. Misalnya, menyediakan tempat duduk, kanopi di lokasi antrian, sehingga mengantisipasi dari terik matahari, hujan, dan juga yang lainnya. Yang terakhir yaitu menunggu hal yang tidak familiar akan terasa lebih lama. Manajemen toko retail dapat memberikan perlakuan khusus kepada konsumen yang baru, seperti penjelasan sistem antrian, prediksi lama antrian, prosedur antrian, dan sebagainya. Menganalisis sistem antrian yang sederhana. Model matematika yang kompleks membuat perencanaan dapat memperkirakan tentang kebiasaan mengantri sehingga dapat membuat keputusan untuk mengubah atau memperbarui model antrian yang sudah ada. Kita dapat menggunakan suatu rumus untuk menghitung beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu panjang rata-rata antrian, yang kedua waktu menunggu rata-rata pelanggan, yang ketiga yaitu total waktu rata-rata pelanggan dalam sistem antrian. Yang keempat yaitu pengaruh penambahan counter layanan. Yang kelima yaitu pengaruh berkurangnya waktu pelanggan. Nah, itu tadi cara menganalisis sistem antrian yang sederhana. Selanjutnya yaitu data yang dibutuhkan. Manajer layanan butuh beberapa informasi untuk membentuk suatu sistem yang efektif. Antara lain, yang pertama, data historis mengenai komposisi dan jumlah permintaan termasuk reaksi terhadap perubahan harga dan variabel pemasaran lainnya. Yang kedua, perkiraan jumlah permintaan dari setiap segmen. Yang ketiga, data dari setiap segmen yang membantu untuk mengevaluasi dampak dan fluktuasi permintaan. Yang keempat, data biasanya yang tampak dapat membuat organisasi membedakan biaya tetap dengan biaya variabel dan menentukan tingkat laba setiap segmen dan harga yang berbeda. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi variasi yang berharga pada suatu tahap yang merupakan komposisi dari permintaan. Yang terakhir yaitu kebiasaan pelanggan sehubungan dengan kondisi antrian. Telah memberi suatu perusahaan peluang untuk mengoreksi masalah, termasuk sebagian atau semua permasalahan yang mungkin bahkan tidak diketahui oleh perusahaan. Memulihkan hubungan dengan pelanggan
yang menyampaikan keluhan dan memperbaiki kepuasan di masa mendatang bagi pelanggan. Kekecewaan pelanggan terhadap suatu layanan mungkin juga telah diakibatkan oleh strategi promosi dan pendidikan yang menjanjikan terlalu banyak, sehingga menaikkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi, atau gagal memberikan edukasi bagi pelanggan secara tepat dalam hal cara menggunakan layanan itu, sehingga mungkin pelanggan tidak nyaman atau bahkan kesal pada bagian tertentu oleh perilaku orang-orang di dalam suatu lingkungan layanan. Pengaduan sebagai data riset pasar. Agar pengaduan itu berguna sebagai input riset, pengaduan itu harus dimasukkan ke dalam suatu titik pengumpulan sentral, dicatat atau direkam, jika dikategorisasikan dan dianalisis. Penyusunan dokumentasi ini memerlukan suatu sistem untuk menangkap pengaduan-pengaduan dimanapun pengaduan itu dibuat tanpa menghalangi pemecahan secara tepat waktu terhadap masing-masing problem spesifik dan meneruskannya ke suatu lokasi sentral, di mana pengaduan itu direkam atau dicatat dalam suatu database. Pengaduan lingkup perusahaan. Peran yang paling berguna untuk gudang data pengaduan yang sentralisasi adalah pertama, memberi dasar bagi tindak lanjut atas pelacakan semua pengaduan untuk melihat bahwa pengaduan itu pada kenyataannya telah dipecahkan. Kedua, sebagai suatu indikator peringatan awal tentang kondisi yang semakin buruk yang dirasakan dalam satu atau lebih aspek layanan retail. Ketiga, untuk menunjukkan topik dan pokok-pokok persoalan yang mungkin memerlukan riset yang lebih detail. Namun, penciptaan dan pemeliharaan suatu database pengaduan lingkup perusahaan bukan persoalan yang sederhana, karena ada banyak sumber masukan yang berbeda untuk mengadukan, termasuk berikut. Karyawan perusahaan itu sendiri pada garis depan yang mungkin berhubungan dengan pelanggan secara tatap muka atau melalui telekomunikasi. Manajer yang biasanya bekerja tetapi yang dikontak oleh seorang pelanggan yang sedang mencari otoritas yang lebih tinggi. Kartu pengaduan atau saran yang dikirimkan lewat pos atau ditempatkan dalam suatu kontak khusus. Pengaduan kepada pihak ketiga, kelompok advokat, konsumen, anggota legislatif, organisasi, dan pelanggan lain. Yang selanjutnya mengenai membuat pelanggan mudah untuk mengeluh atau mengadu. Nah, banyak perusahaan yang telah memperbaiki prosedur pengumpulan pengaduan mereka dengan menambah saluran-saluran telepon bebas pulsa khusus, kartu komentar pelanggan yang secara menonjol ditampilkan situs web dan alamat email, dan terminal-terminal komputer atau video untuk merekam pengaduan-pengaduan. Tentu saja, hanya dengan mengumpulkan atau menghimpun pengaduan tidaklah selalu membantu memecahkannya. Pada kenyataannya, menerima pengaduan dan kemudian mengabaikannya bisa membuat persoalan menjadi lebih buruk. Perusahaan-perusahaan retail perlu memiliki suatu strategi pemulihan layanan yang dirancang dengan baik, yang memberdayakan karyawan untuk memecahkan problem-problem dengan cepat dan memuaskan. Yang selanjutnya adalah perbaikan layanan. Dibanding hanya berfokus pada bagaimana mengenai masalah pelanggan negatif, retail perlu memusatkan perhatian pada peluang yang positif yang dapat mereka lakukan, yaitu perbaikan layanan. Permasalahan layanan dan keluhan adalah salah satu sumber informasi yang sempurna tentang bagaimana pandangan retail menawarkan barang dagangannya dan barang dagangan lainnya. Di dalam banyak kasus, penyebab masalah mungkin adalah kesulitan dalam mengidentifikasi perilaku pembeli dan sekaligus bagaimana retail harus menanggapi perilaku tersebut. Dalam hal ini, perbaikan layanan menjadi lebih sulit
Langkah-langkah dalam perbaikan layanan yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mendengarkan pelanggan. Pelanggan dapat menjadi sangat emosional di atas permasalahan yang tidak masuk akal atau nyata dalam suatu retail. Sering reaksi emosional ini dapat dikurangi dengan hanya memberi suatu kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhannya. Karyawan toko perlu mengizinkan pelanggan menyampaikan keluhan mereka tanpa gangguan. Karyawan dalam ini juga harus mendengarkan pelanggan secara hati-hati. Mendengarkan dalam artian untuk memberi solusi yang secara adil. Yang kedua yaitu menyediakan solusi yang adil. Kebutuhan pelanggan dapat mempengaruhi pelanggan ini mendapat apa yang mereka bayar, yaitu pelanggan diharapkan ingin mendapat hak yang mereka bayar, yaitu dengan kebutuhan pelanggan dapat mempengaruhi surat menyurat yang dirasa antar manfaat dan biaya-biaya. Jika retail dapat menyediakan penggantian kerugian secara terukur, maka alternatif terbaik berikutnya adalah memberikan pelanggan melihat bahwa keluhan mereka mendapatkan tanggapan atau follow up dengan semestinya, sehingga hal serupa tidak akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga adalah dengan memecahkan masalah dengan cepat. Retail dapat memperkecil waktu untuk memecahkan keluhan dan mempengaruhi banyaknya orang-orang yang harus dihubungi atau dilibatkan. Pada umumnya, semakin sedikit karyawan yang dilibatkan dalam menyelesaikan masalah, maka permasalahan akan segera cepat selesai. Memberi instruksi yang jelas dan bersih, pelanggan harus diberitahu dan jelas dengan tepat apa yang mereka perlu untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya adalah atribut perbaikan layanan. Atribut perbaikan layanan adalah persepsi pelanggan secara keseluruhan mengenai penanganan kebutuhan yang dilakukan peritel. Faktor-faktor perbaikan layanan diukur berdasarkan persepsi pelanggan. Terdapat beberapa cara untuk mewujudkan ketiga aspek pembelian jasa tersebut. Yang pertama, dengan memberikan hasil yang adil. Bila terjadi kegagalan jasa, bentuk kompensasi yang bisa berwujud yaitu permohonan maaf, refund, reparasi, penggantian, koreksi harga, maupun kombinasi di antaranya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus benar-benar memahami ekspektasi pelanggan atas kegagalan jasa dan merancang paket kompensasi sedemikian rupa sehingga bisa menutupi biaya kegagalan yang ditanggung pelanggan. Jenis kompensasi yang diberikan sebagai tanda maaf atau ganti rugi layak atau setara dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Yang kedua, menyediakan proses yang adil. Prosedur yang adil mencakup 3 elemen penting. Yang pertama yaitu perusahaan mengemban tugas tanggung jawab atas kegagalan jasa. Setiap komplain ditangani dengan cepat, dimulai oleh karyawan yang pertama kali dikontak oleh pelanggan. Yang ketiga, adanya sistem yang fleksibel dan mempertimbangkan pula situasi individu secara masukan dari pelanggan mengenai hasil akhir yang diharapkan. Proses yang adil itu meliputi yang A. Kemudahan prosedur dalam melakukan komplain. Manajemen toko retail harus menyediakan fasilitas pada konsumen untuk melakukan komplain secara menyampaikan komplain dan tidak mempersulit konsumen yang ingin menyampaikan keluhannya. Yang B. Kecepatan karyawan di dalam menerima komplain. Kecepatan karyawan dan dalam menerima komplain turut mempengaruhi proses pembelian dari jasa, di mana konsumen akan bertambah kecewa apabila terus menunggu terlalu lama. Yang ketiga, kemudahan prosedur dalam mendapatkan
kompensasi. Ada banyak kasus di mana konsumen kesulitan untuk mendapatkan kompensasi mengganti atas kerugian dalamnya. Yang ketiga itu merealisasikan interaksi yang adil bagi konsumen, selalu memudahkan prosedur mendapatkan kompensasi ganti rugi. Apabila konsumen harus menunggu dalam waktu yang lama akan mendapatkan kompensasi ganti rugi, maka meskipun kompensasi pada akhirnya didapatkan oleh konsumen, tetapi konsumen tersebut tetap kecewa dan tidak terjadi layanan pemulihan. Misalnya konsumen yang komplain atas produk televisi yang baru dibelinya dan mengalami kerusakan karena cacat produksi. Penggantian produk televisi baru akan diberikan setelah konsumen menunggu selama kurang lebih 3 bulan. Nomor 4, bagi pihak toko retail, pihak manajemen juga berhak menolak komplain yang sengaja dibuat untuk merugikan toko retail tanpa adanya bukti yang valid. Misalnya nih, dengan konsumen mengembalikan pakaian yang baru saja dibeli dengan alasan pakaian tersebut robek, manajemen toko retail dapat menolak memberikan ganti rugi karena konsumen sudah melakukan cek kondisi pada saat proses pembayaran. Besaran kompensasi pengganti terkadang tidak bisa menggantikan secara 100% kerugian yang diterima oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah penanganan keluhan. Konsumen yang merasa tidak puas akan beraksi dengan tindakan yang berbeda. Ada yang mendiamkan saja dan ada pula yang melakukan komplain. Ada 3 kategori tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan, yaitu voice response. Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan maupun kepada distributornya. Bila konsumen melakukan hal ini, maka perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat. Pertama, konsumen memberikan kesempatan sekali lagi kepada perusahaan untuk memuaskan mereka. Kedua, risiko mobilitas buruk akan ditekan, baik mobilitas dalam bentuk rekomendasi dari mulut ke mulut maupun melalui media massa. Yang kedua, private response. Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu keluarga atau teman mengenai pengalamannya dengan produk atau perusahaan. Yang ketiga, third party response. Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Tindakan seperti ini banyak ditakuti oleh sebagian besar peritel yang memberikan pelayanan yang tidak baik kepada konsumen. Perusahaan-perusahaan yang efektif dalam menyelesaikan keluhan akan melakukan yang pertama, membangun program pelatihan dan kriteria penerimaan karyawan yang memperhitungkan peran perbaikan pelayanan dan karyawan. Yang kedua, mengembangkan pedoman perbaikan pelayanan yang berfokus pada pencapaian perilaku yang memadai kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membongkar semua hambatan yang mempersulit pelanggan untuk melakukan pengaduan sambil mengembangkan tanggapan yang efektif. Yang keempat, mempertahankan basis atau produk dan pelanggan, memungkinkan perusahaan menganalisis tipe sumber keluhan yang menyesuaikan kebijakan. Terdapat tujuan utama mengapa pelanggan mengajukan keluhan kepada perusahaan. Yang pertama yaitu pelanggan ingin menutupi kerugian ekonomi yang dideritanya. Yang kedua, pelanggan ingin membangun kembali harga dirinya. Yang ketiga, apabila pelanggan tidak puas mulai mengeluh.
Pengaruh budaya terhadap komplain. Pada saat tidak ada komplain dari konsumen terhadap toko retail, maka hal tersebut bukan berarti secara otomatis menunjukkan kinerja toko retail yang baik. Sebagian besar konsumen tidak melakukan komplain walaupun mengalami ketidakpuasan. Beberapa pertanyaan yang muncul dipertimbangkan oleh konsumen terkait dengan kepuasan konsumen beserta perilaku untuk melakukan komplain kepada toko retail. 1. Apakah benar untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap toko retail secara terbuka di depan umum? Yang kedua, apakah Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Dampak dari usaha pemulihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan. Penanganan pengaduan harus dilihat sebagai suatu pusat laba, bukan dari cost center atau pusat biaya. Ketika seorang pelanggan yang kecewa membelot, perusahaan itu kehilangan lebih daripada hanya nilai transaksi berikutnya. Perusahaan itu mungkin juga kehilangan suatu arus laba jangka panjang dari pelanggan itu dan dari orang lain yang beralih pemasok karena komentar negatif dari seorang teman yang tidak senang. Sehingga melindungi laba jangka panjang itu, usaha untuk merancang prosedur pemulihan layanan harus memperhitungkan lingkungan spesifik suatu perusahaan dan tipe-tipe problem yang mungkin dijumpai pelanggan. Dan selanjutnya yaitu komponen yang efektif dari suatu sistem perbaikan jasa. Yang pertama itu kan pekerjaan yang benar plus ditambah penanganan keluhan secara efektif sama dengan penambahan kepuasan dan kesetiaan. Maksudnya itu apabila suatu perusahaan itu bekerja dengan benar sesuai SOP ditambah dengan penanganan keluhan oleh konsumen, keluhan konsumen itu kita tampung, maka akan menghasilkan suatu kepuasan dan kesetiaan oleh konsumen tersebut. Keluhan itu terdapat dari identifikasi pelayanan keluhan, itu melakukan riset, yang B layar keluhan, pengembangan keluhan sebagai budaya. Terus memecahkan keluhan secara efektif, mengembangkan sistem secara efektif dan belajar menangani keluhan. Selanjutnya belajar kembali dari pengalaman, mencari sebab utama masalah. Itu adalah komponen dari sistem perbaikan jasa. Selanjutnya pemulihan layanan setelah pengaduan. Pemulihan layanan memainkan suatu peran yang penting dalam pemulihan kepuasan pelanggan setelah suatu kegagalan layanan dan mempertambahkan goodwill pelanggan. Pemulihan yang efektif memerlukan prosedur yang cermat untuk memecahkan problem dan menangani pelanggan yang kecewa karena bahkan suatu problem layanan tunggal bisa menghancurkan kepercayaan seorang pelanggan terhadap suatu perusahaan jika kondisi berikut ini ada. Yang pertama, kegagalan itu sepenuhnya memalukan. Ketidakjujuran dari seorang karyawan dalam pihak pemasok. Yang kedua, problem itu cocok dengan suatu pola kegagalan, bukan merupakan suatu insiden yang tersendiri. Ketiga, usaha pemulihan lemah berlaku untuk memperburuk problem semula aslinya, bukan mengoreksinya. Terima kasih.